Sebelum menonton video ini, saya ingatkan, mungkin bagi sebagian penonton ya, bahkan yang sudah biasa menonton Cerita Jakarta pun boleh mengabaikan video ini. Karena bisa jadi Anda yang menonton menganggap video ini nggak penting atau sama sekali tidak berminat. Karena yang saya ceritakan memang tidak penting. Tetapi bagi yang merasa video ini ada manfaatnya, silakan nonton. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum meneruskan nonton video ini, sebagian besar penonton pasti akan bertanya, kenapa saya tidak muncul di video ini? Ya, itu saya sengaja ya. Jadi memang saya tidak mau muncul di video ini karena sebenarnya saya juga orang yang tidak terlalu suka tampil di depan video langsung. Walaupun muncul, saya hanya sekilas-sekilas aja. Kalaupun misalnya lagi ada hal yang saya jaga, kenapa saya harus muncul? Oh enggak, nanti mungkin kalau misalnya apa ya, orang kan bisa mengartikan video ini macam-macam. Tapi cuma satu yang saya jamin, semua yang saya ceritakan di video ini benar, bahwa ini adalah murni perjuangan saya ya, dari berusaha untuk punya rumah dan menggapai mimpi saya terbesar saya adalah bisa punya rumah di Jakarta. Jadi kalau misalnya nanti, oh kok videonya cuma begini, nggak muncul orangnya, dia ngomong apa segala macam nggak jelas. Ya, ini mungkin bukan video yang memang Anda harapkan. Tapi kalau misalnya Anda ingin mendengar, sekedar pengen tahu bagaimana perjuangan saya untuk bisa membeli rumah di Jakarta, mungkin Anda dipersilakan untuk menonton video ini lebih jauh. Yang pasti semua kejadian di video ini memang benar, dan saya bisa jamin bahwa saya tidak berbohong karena saya menceritakan pengalaman saya pribadi. Itu aja. Pertama saya jelaskan kenapa saya membuat video ini. Seperti kita ketahui semua ya, channel saya bernama Cerita Jakarta. Pada awalnya saya ingin membuat video atau konten-konten yang lebih menceritakan Jakarta, tentang kehidupan orang Jakarta yang ya mungkin tidak seperti yang penonton lihat saat ini. Kenapa? Karena perkembangan terakhir penonton saya itu banyak nonton tentang video rumah kontrakan. Dan selama saya menonton ya, meliput ya, penonton saya itu respon terbesarnya adalah tentang kontrakan. Lalu ketemu orang banyak di Jakarta, ngobrol banyak, dan lagi dari yang umur muda sampai yang saya boleh bilang ya sudah tua, sudah berumur ya. Masalah utama di Jakarta, dan itu paling urgen di Jakarta, adalah rumah. Kenapa rumah? Karena untuk beli rumah di Jakarta itu sangat mahal. Saya juga bukan berarti ngomong ini tanpa alasan ya. Saya sudah cukup lama di Jakarta, dari tahun 90. Jadi kalau misal dihitung sekarang ya baru 35 tahun ya mungkin. Dari baru 35 tahun itu pengertiannya ya sebenarnya kalau kita mau ngomong terlalu tua ya untuk bahwa umur 35 tahun tinggal di Jakarta seperti apa yang saya rasakan. Nah, utamanya yang saya rasakan di Jakarta itu memang berat, itu adalah rumah. Saya ceritakan, saya awalnya tidak mampu beli rumah di Jakarta. Terus terang, memang saya tidak mampu beli rumah di Jakarta. Waktu menikah, pertama saya
tinggal di rumah, ya sempat rumah mertua. Tapi sebelumnya saya tinggal di sebuah rumah saya yang di Komplek DKI Sunter, itu ditinggal boleh atas kebaikan hatinya. Jadi saya tinggal di rumah itu selama setahun lebih ya. Lalu setelah hamil anak pertama, saya pindah ke rumah mertua. Tepat pada hari pertama anak saya lahir, saya berpikir saya harus punya rumah. Lalu pada hari itu juga saya lihat pameran di Jakarta Convention Center, ada beberapa rumah. Waktu itu saya kerja kantoran dan istri juga kerja kantoran. Setelah melihat beberapa stand, saya melihat ada sebuah perumahan yang menarik minat saya. Perumahan itu sedang promo ya. Kalau dulu itu istilah gini, promo untuk beli rumah itu, rumahnya belum jadi pun sudah dipasarkan. Dan saya waktu itu hanya membayar kalau nggak salah sekitar 500.000 ya, uang mukanya. Saya cukup ya, mungkin geli atau enggak juga ya, saya nggak punya uang 500.000 pun waktu itu, karena habis biaya untuk anak, istri melahirkan anak saya yang pertama. Jadi saya ke pameran itu dengan seorang teman. Saya pinjamlah uang 500.000 ke teman saya itu buat DP rumah. Itu bukan DP rumah juga, tanda jadi bahwa saya pesan rumah. Dan rumah itu ingat ya, belum ada. Rumah itu masih tanah kosong ya. Lalu saya cek memang tanahnya masih kosong, belum ada bangunannya, segala macam. Tapi apa namanya, saya percaya aja lah bahwa rumah itu akan benar dibangun. Dan lokasinya di Bekasi ya, dari Bekasi Barat ke apa namanya, masih terus lagi ke stasiun, jadi dia ke arah Wisma Asri. Saya nggak mau menyebutkan detailnya, kenapa? Karena ada beberapa hal yang mungkin meskipun saya ceritakan tapi akan agak sedikit apa namanya, ini saya jaga privasinya. Oke ya. Jadi pertama saya beli rumah itu di Bekasi. Saya suami istri kerja ya. Kita bukan berarti bahwa saya orang yang punya duit ya. Saya biasa aja, saya kerja kantoran di sebuah penerbitan apa namanya, kalau dulu terkenal dengan pertaniannya, saya bagian redaksional buku ya, karena basic saya memang bidang pertanian. Saat saya pindah ke rumah di Bekasi, kondisi keuangan saya dan istri itu sama-sama ya, kalau dibilang pas-pasan sebenarnya enggak juga ya. Istri saya juga apa namanya sarjana, kerja di kantornya di sekitar Bundaran HI. Saya juga kerja di kantor Gunung Sahari. Jadi kita dua punya penghasilan. Apa yang terjadi saat itu ya? Saya ternyata hanya mampu untuk bayar cicilan rumah. Jadi buat kebutuhan sehari-hari, uang gaji saya itu sudah habis untuk bayar cicilan rumah. Hanya tersisa sedikit. Jadi buat ya untuk makan, kebutuhan sehari-hari, bahkan listrik ya, bahkan saya merokok itu boleh. Buat rokok pun membeli dari apa? Gaji istri. Dan itu berjalan cukup lama ya. Artinya semua uang gaji saya itu udah habis buat nyicil rumah. Karena cicilannya cukup lumayan. Dan kalau orang bilang, oh besar dong rumahnya. Enggak juga. Itu hanya rumah biasa, tipe 38 ya, tanahnya 108. Zaman dulu, kok 38? Memang benar, tipenya 38 dan tanahnya 108. Jadi, uang saya benar-benar habis untuk bayar cicilan rumah. Lalu, untuk kebutuhan sehari-hari, istri saya yang punya gaji, jadi ya kita juga mengatur semuanya kan, bukan berarti bahwa ini uang ini istri, uang istri, tapi uang suami habis buat bayar cicilan rumah ya. Jadi kita memang mengatur supaya bisa cukup. Dan kebetulan
anak saya kan sudah ada waktu itu. Oke, masalahnya ternyata saat lahir anak kedua, uang tidak mencukupi. Jadi dari gaji saya dan gaji istri saya untuk kebutuhan sehari-hari itu sudah terasa berat banget ya. Jadi saya memutuskan untuk berhenti kerja kantoran. Memang agak riskan. Kenapa? Karena saya sudah punya gaji bulanan. Istri juga waktu itu masih kerja kantoran ya. Jadi mengandalkan kalau misalnya saya berhenti, saya belum punya penghasilan tetap, gimana caranya untuk hidup? Ya tentunya dengan mengandalkan gaji istri. Dan ini ternyata menjadi sedikit masalah. Karena ternyata apa yang saya pikirkan belum tentu berjalan lancar seperti yang saya mau. Salah satu alasan saya sengaja tidak muncul di video ini adalah ya, karena ada beberapa hal yang saya jaga, terutama saya juga punya kehidupan pribadi ya. Oh kalau itu ternyata orang di situ enggak, saya enggak terlalu suka sebenarnya diekspos itu. Tapi misalnya saya ngambil gambar rumah saya di Jakarta sekelas ini, ya ini di halaman rumah saya, begitu doang. Nah jadi sekarang saya bisa menceritakan ya lebih banyak itu mungkin hanya dari gambar-gambar yang sekilas-sekilas ini aja. Ya kita lanjut ceritanya ya. Jadi saat itu saya memutuskan untuk berhenti bekerja kantoran. Ceritanya saya bertemu dengan seorang pemain sinetron dan kita ngobrol. Lalu dia ya ceritanya sangat menarik perhatian saya bahwa kerja di sinetron itu menarik. Lalu saya yang belum pernah punya pengalaman menulis sinetron sama sekali memutuskan, oke, kenapa nggak saya coba? Dan itulah yang saya lakukan setelah berhenti bekerja kantoran. Tapi apa yang terjadi? Saya harus, sepertinya saya pikir saya akan mesti mengubur mimpi saya dalam-dalam bahwa saya ternyata susah untuk mendapatkan pekerjaan melalui sinetron. Ya setelah beberapa lama saya nyoba, ternyata ada ya pertolongan Tuhan ya, alhamdulillah. Jadi saya mulai menulis. Waktu itu sinetron cukup terkenal ya, tahun 90-an, kalau ini lagi sebelum tahun 2000, Anda mungkin tahu Jin dan Jun ya, itu saya penulisnya. Jadi salah satu penulis skenario yang memang awalnya ada yang lain, tapi setelah itu saya banyak sekali menulis Jin dan Jun, dari Jin dan Jun 1, 2, 3 sampai berapa lagi. Kenapa? Saya diperkenalkan dengan sutradaranya Bapak Arizal. Lalu saya dipercaya juga untuk menulis sinetron Tuyul Mbak Yul dan banyak sekali judul yang lain ya. Jadi kalau misalnya lagi ya sudah ribuan sinetron. Nah, dari hasil menulis sinetron yang saya rasakan memang jauh sekali daripada saya kerja kantoran. Saya waktu itu masih nulis sinetron itu mingguan ya. Tahun ini jangan samakan dengan sekarang tayang tiap hari apa enggak. Tahun dulu itu masih tayang weekly ya, seminggu sekali. Tapi saya setelah Jun dan Jun saya nulis Tuyul Mbak Yul juga, jadi seminggu itu saya gajian 2 kali kasarnya ya. Dan berapa hasilnya? Ternyata dari satu sinetron, bayaran satu sinetron itu sama dengan gaji saya 1 bulan di kantor. Jadi kalau saya waktu itu menulis Jin dan Jun, Tuyul Mbak Yul ya kadang-kadang bisa 2 seminggu atau apa lagi. Lalu sebulan dikali dong ya kan, seminggu 2 arti kadang-kadang berapa ya, dapat berapa episode ya lagi. Hasilnya ya memang harus diakui sangat tinggi, bukan sekedar lumayan, tapi itu sangat besar bagi saya. Jadi saya minta istri saya berhenti bekerja kantoran aja, dan uang dari hasil sinetron kita insya Allah cukup untuk kehidupan sehari-hari. Lalu ya kehidupan terus berlangsung ya. Alhamdulillahnya
memang ternyata saya sangat bisa menabung. Dulu saya ingat dari hasil nulis awal-awal tuh Jin dan Jun dan Tuyul Mayul tuh, saya dulu nyicil rumah kalau nggak salah 10 tahun ya. Itu sudah ngos-ngosan itu membayarnya. Lalu setelah nulis sinetron ya setahun aja sudah lunas. Lalu saya simpan uangnya. Kebetulan saya juga bukan tipe orang yang agak foya-foya atau gimana, enggak. Saya nggak bisa nyetir mobil, saya nggak bisa bawa motor. Jadi kalau misalkan, orang punya kelebihan ya, orang pasti punya kekurangan juga, dan itu salah satunya. Jadi saya nggak bisa nyetir mobil, saya nggak bisa bawa motor, itu uangnya saya belikan rumah. Jadi setelah ada uangnya saya tabung juga, saya membeli rumah lagi di sana yang kedua dengan tipe yang sama. Lalu uangnya juga masih ada. Saya juga menulis sinetron juga banyak, kayak Boleh Masuk Kampung itu saya juga yang nulis. Hasil sinetron Boleh Masuk Kampung itu tidak saya utak-atik sama sekali, benar-benar saya tabung. Dan salah satu hasilnya adalah beli rumah satu lagi di Bekasi. Jadi misalnya, kenapa Bapak ini? Ya itu alasan saya tidak mau nongol juga, apalagi apa sih kok Bapak ini kesannya, kan ada yang mengartikan saya ria atau menceritakan sesuatu yang ini lagi ya. Itu yang sebenarnya saya jaga. Tapi memang alhamdulillah saya kebeli rumah sampai 3 di Bekasi. Lalu saya juga sempat berpikir, saya diberi Allah kemudahan untuk punya rumah ya, artinya penghasilan memadai. Saya belajar Al-Quran, saya juga artinya ketemu ayat yang mengatakan begini, maaf kalau saya kurang lebih ada salah dalam ucapannya, karena saya nggak artinya ya, yang pasti Arabnya saya nggak hafal. Kira-kira arti ayat itu adalah ini, Allah menyukai orang Islam yang sehat, cerdas, dan hidupnya bermanfaat bagi orang banyak. Entah kenapa ayat itu selalu teringat di otak saya. Mau kemanapun saya jalan, mau kemanapun saya nulis, kemanapun saya pergi, saya selalu ingat ayat itu. Insya Allah saya sehat, saya muslim, saya cerdas, insya Allah ya. Tapi apakah hidup saya bermanfaat banyak bagi orang banyak? Itu enggak. Saya merasa belum banget. Jadi saya ngobrol dengan istri, mungkin kita harus melakukan sesuatu yang ada manfaatnya bagi orang banyak. Apa itu? Lalu saya ingat lagi ayat itu adalah, orang itu kalau Islam itu sehat ya, dan bisa bermanfaat. Jadi saya putuskan kita menjadikan sebuah rumah saya di Bekasi untuk klinik pengobatan gratis. Dan ini benar-benar gratis. Lalu apakah klinik pengobatan gratis itu berjalan? Ya benar, itu berjalan 5 tahun. Jadi saya mengeluarkan uang pribadi, benar-benar uang pribadi, untuk membiayai operasional klinik pengobatan itu. Tapi juga bukan berarti saya banyak uang, enggak. Klinik pengobatan itu hanya berjalan saat hari Sabtu ya, karena hari Senin sampai Jumat saya kan kerja. Saya kerja, dan hari Sabtu untuk pengobatan itu uangnya benar-benar dari kantong pribadi. Yang apa yang saya keluarkan itu dari dokter, dari perawatnya, itu benar-benar uang pribadi. Obat-obatan saya beli dari uang pribadi. Alhamdulillahnya klinik itu berjalan ya sekitar 5 tahunan ya. Jadi itu ditutup setelah BPJS. Banyak sekarang orang-orang punya BPJS, klinik pengobatan saya tutup karena saya rasa sudah tidak efektif lagi, karena orang-orang kan bisa punya BPJS, sementara pengobatan itu gratis kan ya. Oke. Jadi ada hal yang ajaib ternyata saat saya menjalankan klinik pengobatan gratis itu. Jadi ada hal yang oke, baik, tadi itu saya sudah punya anak 2 ya. Jadi waktu itu
setelah anak 2 itu istri saya sempat kosong ya, artinya tidak hamil dalam jangka waktu lama. Padahal saya dan istri itu memang pengen apa? Punya anak 3. Jadi setelah saya membuka klinik pengobatan gratis itu, ada salah satu mulai keajaiban. Istri saya hamil anak ketiga. Tapi ini jaraknya jauh dengan anak kedua. Anak jadi 12 tahun ya. Jadi anak pertama umur 15, anak kedua umur 12, dan baru istri hamil anak ketiga ya. Itu terjadi berapa bulan setelah saya membuka klinik pengobatan gratis. Dan walau alam, tiba-tiba saya rezekinya mengalir deras. Banyak sekali uang, ternyata mudah sekali setelah membuka klinik pengobatan gratis itu. Dan saya teringat dengan mimpi saya yang sejak lama saya idamkan. Apa itu? Bisa punya rumah di Jakarta. Oke, saya punya rumah di Bekasi 3, tapi itu bukan mimpi saya ya. Intinya saya mimpinya adalah bisa membeli rumah di Jakarta. Dan kembali terjadi keajaiban. Saya harus bilang keajaiban. Kenapa? Kalau kita cuma ngomong, oh saya pengen beli rumah di Jakarta, tapi nggak mampu kebeli, itu yang saya alami selama bertahun-tahun ya. Ingat, saya bukan kebeli ini rumah di Jakarta itu dengan mudah, enggak. Sudah nulis sinetron ribuan episode, sudah anu lagi, uangnya masih nggak cukup. Kalau misalnya cuma dihitung lagi. Kenapa? Karena memang rumah di Jakarta itu mahal. Nah, tiba-tiba terjadi keajaiban. Seorang teman saya SMP ngobrol, itu ada rumah di Jakarta. Sebelumnya saya udah nyari-nyari di mana-mana, nggak dapet. Apa kata dia? Saya tanya ke dia, gimana rumahnya? Bagus sih rumahnya katanya, cuman terlalu mahal ya kata dia, agak besar juga itu ruangannya. Seperti apa sih? Saya coba kita lihat. Saya diajaklah melihat rumah yang sekarang saya tempati. Dan ini gambar ini diambil di rumah itu ya. Oke. Jadi saya melihatnya dan saya langsung jatuh cinta ke rumah ini sejak pertama melihat. Maaf, ini bukan rumah yang kalau Anda lihat, oh ini bagus, enggak, ini rumah tua sebenarnya. Tapi tanahnya 108. Ada halaman di depan, ada halaman di belakang, dan tanahnya cukup luas. Kamarnya juga ada 8. Jadi misalnya, kok kenapa Bapak nggak menunjukkan? Itu yang saya jaga. Saya nanti dikira saya macam-macam, tapi ini benar. Saya jatuh cinta langsung melihat rumah ini pertama kalinya. Pikiran saya tuh cuma satu, mampu nggak saya beli rumah ini? Mampu nggak saya beli rumah ini? Mampu nggak saya beli rumah ini? Ya, kok saya terobsesi banget bisa punya rumah di Jakarta? Ya kapan lagi? Tanahnya 408, kamarnya 8, dan di tengah kota Jakarta ya. Di sini ya kalau saya cuma ngambil gambaran kasar itu nggak terlalu jauh dari Padang Golf Rawamangun lokasinya. Itu saya hanya bisa saya ceritakan. Jadi lumayan cukup di pusat kota Jakarta ya lokasinya gitu loh. Nah, masalahnya kan begini. Mimpi atau cita-cita atau harapan itu kan diwujudkan salah satu misalnya dengan beli rumah apa? Uangnya ada nggak gitu loh. Dan harganya waktu itu juga ya sudah lumayan ya. Miliar. Yang bagi saya berat. Kalau sekarang saya pikir dari mana saya punya uang begitu. Saya juga kaget, geleng-geleng kepala lagi. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Orang-orang yang biasa berobat di klinik pengobatan gratis saya itu mungkin mendoakan. Dan saya sering mendengar dari mereka, terima kasih banyak, ini lagi. Ya itu, rezeki saya tiba-tiba mengalir deras. Lalu saya ngobrol dengan bapak pemilik rumah ini saat itu. Dia sudah menjual rumahnya, tapi entah kenapa belum laku-laku juga. Pak, saya berminat sekali beli rumah ini, tapi uang saya kurang, saya bilang. Oh, nggak apa-apa, kalau itu diatur aja, kata dia, cara pembeliannya. Gimana cara pembeliannya? Kamu punya uang berapa, DP-in jadi. Lalu, setiap kamu punya uang, kamu tambahkan
Ya, saya merasa ini sangat menarik. Kenapa? Saya tidak perlu berurusan dengan bank ya, pihak bank. Jadi itu hanya perjanjian antara saya dengan bapak pemilik rumah ini sebelumnya. Dan ternyata bapaknya setuju. Saya percaya kamu akan melunasi rumah ini, kata dia. Ini ada asas kepercayaan aja ya. Mungkin sesuatu yang jarang sekarang ini gitu, tapi itulah yang terjadi. Jadi bismillah aja. Saya dan bapak itu melakukan perjanjian ini juga tidak tertulis ya. Hanya bilang, kalau rumah ini lunas, setelah saya lunasi baru saya boleh pindah ke rumah ini. Dan ajaib lagi, selama klinik pengobatan gratis itu berjalan di Bekasi, ya itu, rezeki saya ada aja. Lalu tiba-tiba saya setiap bulan punya penghasilan banyak. Dalam 6 bulan rumah di Jakarta ini lunas. Beneran lunas. Luar biasa pemikiran saya juga. Saya kaget ya, istri saya juga kaget, dari mana kita punya rumah, bisa kebeli rumah di Jakarta. Saya percaya, saya kebeli rumah di Jakarta ini berkat doa dari orang-orang. Sebagian besar orang yang berobat di klinik pengobatan gratis itu mendoakan. Orang-orang lain juga yang mungkin mendapat manfaat banyak dari ya hal-hal yang mungkin tidak bisa saya sebutkan lain ya, mendoakan. Jadi doa orang banyak yang membuat saya memungkinkan bisa punya rumah di Jakarta. Singkat cerita, istri saya juga mau melahirkan. Dan tepat pada saat anak ketiga saya lahir, saya menemui notaris, menandatangani akta pembelian rumah ini, jual beli rumah ini. Saya tandatangani tepat di hari waktu itu Jumat ya, setelah habis Jumatan saya ke kantor notaris. Tepat pada saat anak ketiga saya lahir, saya menandatangani akta pembelian rumah di Jakarta ini. Jadi ini boleh dibilang rezeki anak saya yang ketiga. Jadi kalau bilang, oh enak ya bisa kebeli rumah di Jakarta. Ini setelah saya punya anak 3 baru saya bisa beli rumah di Jakarta. Dan ini juga saya bisa beli setelah saya buka klinik pengobatan gratis. Anak saya, istri hamil setelah kita menjalankan klinik pengobatan gratis di Bekasi itu, lalu rumah ini dibeli. Tepat ya, akta penjual beli tanda tangannya itu saat anak ketiga lahir. Dan itu saya semuanya berkaitan dengan usaha membuka klinik pengobatan gratis yang sama sekali benar-benar gratis ya, karena kita tidak memberi tidak meminta bayaran sama sekali. Dari dokter, kembali lagi dokter, perawat, obat-obatan semua saya gratis dari saya. Dan tempatnya juga saya, sebuah rumah saya di Bekasi, saya jelaskan untuk tempat pengobatan klinik gratis itu. Jadi klinik pengobatan gratis itu berjalan selama 5 tahun, dan itu setelah ada BPJS baru saya tutup. Itu juga kenapa? Karena operasionalnya juga ya mungkin memang sangat banyak, butuh uang yang tidak sedikit. Tapi ya alhamdulillah klinik itu sudah memberikan pengobatan yang cukup lah untuk orang-orang di Bekasi. Anda mungkin sekarang ada yang bilang, terus apa bagusnya nonton video ini? Ya kembali tadi saya ini menceritakan bahwa ini mungkin sesuatu hal yang bagi sebagian orang tidak menarik dan tidak ada gunanya. Cuma saya berpesan, bagi orang yang tinggal di Jakarta lalu bertahun-tahun bekerja di Jakarta, mungkin masih mengontrak, mungkin masih ini lagi, lalu mengubur apartemennya seolah tidak punya impian lagi bisa kebeli rumah di Jakarta. Saya cuma mengingatkan, Allah akan memberi jalan ya bagi hambanya yang berusaha. Sesuatu yang sangat sulit, dan bagi saya terus terang itu sangat dulu bagi saya itu hanya impian. Bagaimana mungkin saya bisa kebeli rumah di Jakarta sementara saya
apa namanya orang daerah ya, saya dari Lampung lalu merantau ke Jakarta, nggak punya uang bisa beli rumah di Jakarta, tapi yang itulah terjadi. Dan meskipun ini rumah ini tetap ya bukan hal yang mewah, enggak, ini rumah tua biasa, tetapi tanahnya lumayan luas dan berada di Jakarta juga tidak apa namanya, bukan di lokasi pinggiran, karena ini agak rapat dengan lokasi di Jakarta Pusat. Demikianlah video cerita Jakarta kali ini. Semoga penonton semua bisa mengambil manfaatnya. Tapi kalau misalnya saya menganggap saya menceritakan sesuatu yang tidak ada manfaatkan juga nggak apa-apa sih, karena saya kan memang apa namanya ya, kita punya pemikiran masing-masing. Tetapi kalau misalnya apa namanya seolah oh bapak kan kayaknya ini mudah dapatnya, mudah menjalankannya, mudah ini lagi, enggak. Cuma saya pegang dalam hidup ini. Kalau kita belajar menjadi orang baik, kita belajar hidup kita bermanfaat bagi orang banyak, insya Allah banyak sekali kebaikan yang akan diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Itu. Jadi sebaliknya, kalau kita suka jahat ke orang lain, suka ya melakukan hal yang ini merugikan orang lain, itu juga yang membuat hidup kita jadi ya kurang kan ya, berjalan dengan baik. Jadi saya percaya bagi siapapun yang mau bekerja keras di Jakarta akan ada rezekinya ya. Lalu lakukan kebaikan, lalu lagi semua, bukan sekedar ini lagi ya. Oh, sehari ini dapat dong, setahun ini nggak dapat, 2 tahun nggak dapat. Saya juga bertahun-tahun baru bisa kebeli rumah di Jakarta, dan itu memang hal yang sampai sekarang pun masih saya syukuri. Kenapa? Kok bisa saya kebeli rumah di Jakarta? Tapi itulah pengalaman saya ini. Oke semuanya, sampai jumpa lagi dengan video cerita Jakarta berikutnya. Salam, saya doakan bagi yang belum punya rumah, semoga bisa beli rumah. Bagi yang kontrak, semoga rezekinya bertambah sehingga bisa punya rumah juga. Dan semua kita sehat-sehat dan berlimpah rezekinya. Salam dari cerita Jakarta.